Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, tentunya saya Muhammad Fadli dan ada rekan saya jauh-jauh dari pulau sana yang menuju ke Kediri hanya untuk menuntut ilmu. Siapa lagi kalau bukan nih saudara kami. Kenalkan, namanya Bung Fuad, Ilham Fuad ya, atau biasa dikenal di sini adalah sebutan akrabnya Bung Fuad. Ya, di sini kami akan sedikit membahas mengenai yang lagi viral di sini kan. Tentu ada virus-virus yang baru masuk ya. Sampai di pondok pun ikut viral gitu. Sehingga kita yang lagi liburan sebenarnya lagi enak-enakan, lagi tenang-tenangan gitu kan ya. Kalau santri itu kalau sudah liburan berarti kan udah bawahnya kan bebas gitu kan, udah seneng gitu kan. Sekarang ini ada virus yang masuk yang sampai kepada kita juga gitu. Kita juga merasakannya gitu. Itu namanya kan virus corona atau biasa dikenal COVID-19 gitu. Nah, saya akan sharing ini dari Gus Bawen jauh-jauh ke sini, ini pengalaman dan ilmunya ini sangat banyak. Makanya saya ambil narasumber dari Gus Fuad. Nih mungkin tanggapan Gus Fuad gimana? Pandangan Anda tentang mewabahnya virus corona atau COVID-19. Nah, kami persilahkan. Ya, saya mulai. Ya, sebenarnya saya merasa malu kalau jujur ya sama sahabat ini ya. Sahabat saya Fadli. Kita ini seakan-akan bukan sahabat lagi, satu keluarga lah. Saya anggap Fadli ini keluarga saya sekaligus guruku gitu. Mungkin karena beliau tadi terlalu tawadhu lah bilang saya dari Gus-Gus gitu ya, padahal kan bukan Gus. Anak dari seorang pedagang gitu. Langsung kepada siklus konflik yang ditanyakan oleh sahabat kami ini mengenai corona. Karena saya ini udah dari kemarin ya, dari dulu sampai sekarang ini maksudnya terjun ini berkiprahnya dalam pesantren. Jadi akan saya sudut pandangkan kepada kiprah pesantren gitu ya. Kalau mengenai corona, ini asal usulnya setiap sesuatu apakah memang dari Allah atau memang dari makhluk Allah gitu ya. Ya. Dan terjadinya kenapa? Siapa yang menjadi penyebab utama virus 19 ini? Seakan-akan rakyat kita, masyarakat Indonesia, masyarakat Bawean, masyarakat ini sendiri, Cirebon seumpamanya, mereka ketakutan gitu ya. Seakan-akan horor ya. Horor ya, lebih dari horor gitu corona. Saya teringat dalam juz 21 kalau nggak salah, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Setiap sesuatu itu kan terjadinya disebabkan oleh tangan jahil manusia gitu. Baik di darat maupun di lautan itu manusia penyebabnya. Ya, yang pertama gitu ya. Jadi asalnya setiap sesuatu penyakit atau apa kan. Terus untuk masyarakat saya Indonesia ini khususnya negara kita tercinta di Nusantara gitu ya. Lebih-lebih pondok kita. Pondok Fadli ya, pondok semua, pondok teman-teman. Untuk mengatasi masalah penyakit corona, ini memang ada dari kesepakatan ulama atau ijtima'nya para ulama itu sepakat seluruh ulama Indonesia itu menyepakati bahwasanya untuk mengantisipasi atau mencegah lah, bahasa mudahnya mencegah penyakit ini, kita ini tidak boleh keluar rumah dulu. Yang santri ya di pondok dulu lah, jangan pulang walaupun agak gelisah gitu ya. Walaupun teman-teman agak gundah gulana gitu, merana gitu Pak Fadli. Terus Pak Fadli gimana Pak? Ya, terima kasih Gus Fuad. Ini mau kemana ini sini dulu? Belum selesai ini, ngopi-ngopinya belum selesai. Sharing-sharing aja gitulah. Kemudian ini bagaimana ini pendapat Anda? Apakah memang pada zaman dahulu ini virus ini sudah ada? Kemudian saking kemaraknya atau mungkin kebanyakan maksiat sehingga terjadi lagi pada tahun ini gitu. Mungkin pandangan Anda seperti apa ini Gus? Silakan. Pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang sangat indah gitu ya. Memang pertanyaannya saya akui bukan harus lagi ya, wajib diberi penghargaan gitu ya. Ini saudara kami Fadli memang pintar. Kalau disuruh bersilat lidah itu pintar ini. Saya akui kalau Fadli disuruh bersilat lidah itu sangat pandai sekali gitu ya. Maklum lah lidah tak bertulang kan seperti itu. Ini mohon maaf sebelumnya kepada yang nonton ini. Kami ini sebenarnya nggak serius, cuma bercanda ya. Karena mungkin untuk menghibur.
menghibur diri kami sendiri untuk mengisi kekosongan di pondok pesantren karena kami sudah ujian, sudah liburan. Itu berarti seperti inilah, maklum lah, kami kan nggak seperti anda kalau anda ke mall gitu ya kemana, tapi kalau kami nggak di pondok seperti inilah bercanda terus kayak gini gitu ya. Gimana Pak, tadi pertanyaan lupa ya Pak? Pada zaman dahulu itu apakah memang sudah ada Pak, memang diturunkan pada tahun ini karena maraknya suatu maksiat gitu? Ya, karena keterbatasan kami ini kan yang jadi pesantren, untuk masalah HP itu kan nggak boleh bawa HP, jadi nggak ada informasi yang datang dari luar gitu. Ya, yang saya tahu kami aja gitu ya Pak Fadli gitu. Virus corona ini saya tahu kami kan baru setahun 2 tahun ini yang sudah mulai berani menyebar gitu ya. Untuk yang dulu mungkin ada juga penyakit tapi bukan penyakit corona namanya, ada yang lepra apa gitu ya. Dan bagi saya ini, untuk teman-teman nggak usah khawatir lah. Walaupun ada penyakit corona seperti ini kan, kita ini pasti bisa untuk mencegah, kita pasti bisa untuk menemukan obatnya atau menemukan jalan keluarnya. Gimana caranya agar corona ini harus segera lenyap di Nusantara ini gitu ya. Terus Pak Fadli, bukan mungkin ya, kalau keyakinan kita ini ahli sunnah wal jamaah, Allah itu kan memberikan sesuatu cobaan pasti ada hikmah yang lebih besar. Di situ ada hikmahnya, diantaranya kita katakanlah agar teman-teman kita yang di luar pesantren itu tidak saling berjabat tangan yang bukan muhrim. Salah satunya itu salah satunya Pak ya. Udah, yang lain dulu lah, karena kami belum makan gitu ya. Makan ya. Kemudian nih selanjutnya itu lalu bagaimana kita menyikapi ya, kita kan seorang santri atau seorang yang menuntut ilmu, yang lagi santai-santai, lagi tenang-tenang berjuang untuk agama, berjuang untuk bangsa, berjuang untuk Indonesia gitu. Kemudian didatangkan suatu virus, akhirnya juga kita merasa terganggu gitu. Kita juga merasa resah atau apa gimana, sehingga belajar mengajarkan ini juga mengakibatkan suatu ya keresahan gitu, sehingga tidak bisa fokus gitu. Mungkin menyikapinya kita untuk menyikapi atas terjadinya virus tersebut gitu, supaya juga kita tidak bisa ketularan atau tidak kenal lah gitu. Jadi kita bisa menyikapi, kemudian juga kita tidak tertular gitu virus itu. Mungkin seperti apa Gus? Iya, terima kasih, ini pertanyaan bagus sekali ya. Pertanyaannya bagus sekali lah, patut kita apresiasi yang kedua kalinya gitu ya untuk Pak Fadli ini, saudara saya sendiri gitu. Satu kamar, satu bantal, satu nampan, makan bareng gitu maksudnya. Ya mandi enggak lah, tidurnya yang bareng gitu. Ya. Ini saya sangat bersyukur dan alhamdulillah sekali karena pemerintah itu sudah mengadakan salah satu aksi untuk mengantisipasi atau mencegahnya dengan salah satu kuliah itu diliburkan, akan tetapi tetap ada namanya kuliah online. Santri-santri pun alhamdulillah yang sekolah formal SD, SMP dan SMA juga diliburkan. Itu salah satunya untuk mencegah penyakit yang seperti ini. Terus yang pondok-pondok pun pulangnya ada yang dipercepat, ada yang ditunda, gitulah. Itu Pak Fadli ya diantaranya. Terus kalau ditanyakan menurut Anda santri itu gimana memahaminya? Ya kami kan memahaminya yang secara tawakal lah. Maksudnya tawakal ini ya berserah diri semuanya kepada Allah, kan yang bukan nyawa itu semuanya di tangan Tuhan. Jadi walaupun nyawa di tangan Tuhan, kita itu harus ikhtiar, ada usaha untuk menghindarinya gitu ya. Itu dari kami. Itu mungkin cuma ini aja karena ini waktunya kurang bersahabat lah, belum makan maksudnya ya. Ya. Terima kasih Gus Fuad ya. Mungkin pada intinya, jadi kita sebagai penduduk Indonesia, juga sebagai kita juga yang notabene sebagai santri, lalu bagaimana kalau misalkan ada pertanyaan bagaimana cara kita menyikapinya, kita tetap waspada, tapi kita juga harus ikhtiar gitu ya Gus ya. Ikhtiar kepada Allah bahwa sesungguhnya kematian itu hanyalah di tangan Allah, bukan di tangan virus guys. Tapi juga setidaknya kita juga harus menjaga gitu ya, kita harus mengikuti anjuran-anjuran pemerintah gitu.
anjuran-anjuran pemerintah mengenai pencegahan atas virus tersebut gitu kan. Ya, mungkin pertemuan kali ini ngopi bersama Gus Fuad saya cukupkan terlebih dahulu teman-teman. Ya, terima kasih yang sudah menyaksikan, menonton semuanya dari mana saja. Terima kasih dan jangan lupa dukung terus kami dengan cara like and subscribe. Komen juga di bawah barangkali ada pertanyaan atau masukan, kritikan silahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.